saya juga sedang membuat sebuah rumah tahfiz Quran dan kondisinya sudah 99%. Insya Allah sebentar lagi itu sudah bisa beroperasi. Saya bercita-cita di tahfiz itu nanti akan mendidik generasi-generasi muda Islam. Jumlahnya tidak banyak, hanya 7 anak dalam setiap kali penerimaan. Katakanlah tahun ini menerima 7, tahun berikutnya menerima 7, tahun berikutnya menerima 6. Dalam 3 tahun akan ada 20 anak. Kenapa hanya 20? Karena tempat yang disediakan juga terbatas dan saya ingin mengutamakan kualitas. Anak-anak yang akan masuk ke sana nanti, dia selevel tamat SMP. Tamat SMP, tetapi akan saya arahkan ke depan, dia akan menjadi seorang perwira TNI. Jadi nanti di sana syarat dia masuk, dites kesehatannya, dites akademisnya, dites psikologinya, dan kalau dia lulus itu semua, dia minimal memiliki hafalan Al-Quran 10 juz. Nanti anak-anak ini dia akan diikutkan di SMA Plus. Jadi dia terdaftar sebagai siswa di SMA Plus. Pagi dia diantar berangkat sekolah ke sana. Dia berangkat sekolah, kemudian dia sekolah bersama-sama teman-temannya yang lain. Kemudian selesai sekolah, yang lain melanjutkan di asramanya. Yang 7 anak ini kita bawa kembali ke rumah tahfiz tersebut. Di sana sudah ada 2 pembina yang hari ini juga sudah kita siapkan tempatnya lengkap dengan fasilitas diperlukan. Jadi seperti satu kompleks pendidikan di Akademi Militer di areal hanya 3.500 meter. Kemudian nanti pada tahun pertama dia masuk 7, tahun kedua ditambah 7, tahun ketiga 6. Jadi pada tahun keempat diharapkan ada lulusan pertama sebanyak 7 orang. Kenapa hanya 7? Pertanyaannya. Karena 3 akan kita arahkan nanti masuk ke Akademi Militer, 2 ke Akademi Angkatan Laut, 3 ke Akademi Angkatan Udara. Kenapa 3? Karena kuota kita sini terbatas. Di Riau ini kuotanya kurang lebih 4, 5, paling banyak 6. Yang kemarin saja, yang anak saya masuk kemarin, itu hanya 4. 2 dari Dumai, 1 dari Kota Pekanbaru, 1 dari Kampar. Jadi kalau kita bisa masuk 3 saja dari Akademi Militer, nantinya itu kan sudah 60% lebih yang bisa diterima. Begitu juga yang dari Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut. Saya bercita-cita 20-25 tahun ke depan ketika dia masuk Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, akan lahir jenderal-jenderal di bumi Melayu Lancang Kuning ini yang di dadanya ada 30 juz Al-Quran. Ini yang saya harapkan ke depan. Saya sedang menyiapkan sumber daya manusia prajurit dari bumi Melayu Lancang Kuning ini. Karena itu mungkin satu-satunya sekarang di Indonesia, belum pernah ada. Harapan saya seperti itu. Sehingga nanti ketika dia masuk ke pesantren itu, tidak ada toleransi. Artinya tidak ada toleransi, oh ini anaknya Pak Gubernur, tidak bisa. Dia mau anak orang kebanyakan, orang miskin, anak orang kaya, anak orang biasa, asal dia memenuhi syarat, dia yang berhak masuk ke sana. Tidak boleh ada toleransi. Toleransinya semua berdasarkan kriteria-kriteria ketika dia masuk pendidikan. Karena dari awalnya dia dididik seperti itu, diharapkan dia juga menjadi jenderal-jenderal yang nanti berkualitas. Saya membayangkan kalau nanti ada seorang pilot penerbang seperti yang pesawat tempur sering kita lihat lewat di sini. Dia hanya sendiri di dalam pesawat itu. Saya begitu yakin dia akan memiliki moral yang sangat tinggi. Karena dia ada di dalam pesawat itu hanya dengan Allah, dan di dadanya ada 30 juz Al-Quran. Ini yang saya harapkan. Bahkan juga yang Angkatan Laut, sangat tidak mustahil suatu saat dia menjadi kapten di kapal selam yang berada jauh di dalam perut bumi. Karena dia memiliki 30 juz Al-Quran, dia sangat yakin, dia sangat percaya diri dalam melaksanakan tugas. Begitu juga yang di Angkatan Darat. Inilah cita-cita yang saya laksanakan. Dan nama tempat itu sekarang saya beri Darul Quran Khairun Nas. Khairun Nas ini pun selain memiliki arti manusia terbaik, itu adalah singkatan dari nama ibu mendiang dan ayah saya mendiang, Khairani Natar Nasution. Jadi makanya diberikan namanya Khairun Nas. Itulah bentuk pengabdian yang saya ingin lakukan untuk kedua orang tua saya nantinya.